Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu. Kembali lagi ke acara workshop atau webinar online Muji Santosa. Dengan materi kita hari ini tentang pembayaran di depan sesuai PMK 145 tahun 2017. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Suhendra dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Dipercaya selaku moderator pada acara pagi ini. Terima kasih kepada Pak Muji, Pak Mulis, maupun dari teman-teman dari manajemen Muji Santosa Training and Consulting atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku moderator kita hari ini. Layar sudah ada Pak Muji Santosa. Saya tidak perlu memperkenalkan beliau karena beliau ini sudah seantero sudah diketahui. Baik Bapak Ibu, saya ulangi lagi tata cara pelaksanaan workshop kita hari ini, bahwa pelaksanaan workshop ini dilaksanakan kurang lebih 1 jam 30 menit. Pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, insya Allah akan berakhir. Materi oleh narasumber disampaikan kurang lebih 45 menit, dilanjutkan oleh diskusi tanya jawab, dipandu oleh saya sendiri. Peserta yang bertanya, silakan klik raise hand. Raise hand itu ada di partisipan dan akan diberikan kesempatan bertanya oleh saya secara berurutan. Bagi Bapak Ibu yang menginginkan sertifikat, silakan isi daftar hadir. Daftar hadir ini sekaligus post test dan hanya peserta yang mengisi daftar hadir yang berhak memperoleh sertifikat. Saya ingatkan sekali lagi bahwa sertifikat ini gratis Bapak Ibu, tidak dipungut biaya sepeser pun. Sedangkan link post test, sekali lagi link post test akan dikirimkan ke chat Zoom setelah pemateri selesai menyampaikan materi dan akan ditutup 10 menit setelah acara ini selesai. Saya ingatkan bahwa sertifikat ini tidak dikirimkan ke email Bapak Ibu. Sekali lagi, ini sertifikat tidak dikirimkan ke email, nanti akan dibagikan ke WA Group. Sedangkan sertifikat dapat diakses atau di-download paling lambat 2 kali 24 jam setelah acara ini selesai. Link akan disampaikan pada chat Zoom nantinya. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, sebagai umat beragama, kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar acara ini berjalan lancar, tanpa hambatan, serta bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Untuk mengefektifkan waktu, kami persilakan ke Pak Muji untuk membawakan materi kurang lebih 45 menit, Bapak. Waktu dan tempat kami persilakan dengan hormat. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Suhendra dan Pak Muklis. Terima kasih juga pada Bapak Ibu yang berkenan hadir di acara pagi hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semua, salam pengadaan. Bapak Ibu yang hormati, di pagi hari ini kita akan membahas pembayaran di depan, pembayaran di muka, atau bisa juga dikenal namanya pembayaran sebelum prestasi pekerjaan. Pembayaran sebelum prestasi pekerjaan. Mungkin yang lebih tepat adalah itu. Bapak Ibu saya hormati, ya, kita dalam memahami pengadaan tidak lepas juga harus memahami aspek keuangan. Ya, bagaimana supaya nanti pengadaan bisa terbayar. Juga aspek perpajakannya. Kadang-kadang kita menghindari memahami aspek keuangan, aspek perpajakan, sehingga itu kita akan menemukan kesulitan atau kita tidak optimal dalam menggunakan anggaran dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, pembayaran sebelum prestasi ini ya telah ada namanya Peraturan Menteri Keuangan nomor 145 tahun 2017 ya. Tapi sebelum ke sana sebenarnya ada dasarnya, yaitu Undang-Undang 1 tahun 2004. Ini yang perlu dipahami ya. Ini sebagai norma umumnya. Undang-Undang 1 tahun 2004 mengenai perbendaharaan negara. Di pasal 21-nya disebutkan di sana pembayaran atas beban APBN, termasuk juga APBD,
tidak boleh dilakukan sebelum barang dan jasa diterima. Jadi barangnya harus diterima dulu, prestasinya harus diterima dulu, baru bisa dibayar. Jadi di pasal 21 dikatakan di sana, pembayaran atas beban APBN, APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang jasa diterima. Kemudian, ya undang-undang tadi, keluarlah namanya peraturan pemerintahnya. Ya lama ya, tahun 2004 keluarlah di tahun 2013. Ya lama sekali tuh, hampir 9 tahun baru keluar tuh. PP 45 tahun 2013. Itu tentang apa? Peraturan pemerintah tentang tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. PP ini telah diubah dengan PP 50 tahun 2018. Tapi untuk pasal ini tidak berubah, yaitu pasal 68 ini tidak berubah. Di sana dikatakan di pasal 68, pembayaran atas beban APBN tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima. Ini sama dengan undang-undangnya tadi ya, Undang-Undang 1 tahun 2004, pembayaran atas beban APBN, APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang jasa diterima. Kemudian dalam PP ini ya didetailkan kembali, dibuka pintunya ya. Ada lampu hijau ya. Di ayat 2-nya dikatakan dalam hal tertentu pembayaran atas beban APBN dapat dilakukan sebelum barang dan jasa diterima. Pembayaran atas APBN sebagaimana disebut dalam ayat 2 tadi, setelah penyedia barang jasa menyampaikan jaminan ya. Jadi menyampaikan jaminan atas pembayaran yang dilakukan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran atas beban APBN, ini APBN ya, yang dilakukan sebelum barang jasa terima akan diatur oleh Menteri Keuangan. Ya. Jadi ini PP 45 tahun 2013, kemudian muncullah PMK 145, nomornya 45 sama ya, tapi ini 145. Peraturan Menteri Keuangan nomor 145 tahun 2017. Ya. Peraturan Menteri Keuangan nomor 145 tahun 2017, yaitu tentang apa? Tata cara pembayaran atas beban APBN sebelum barang jasa diterima. Di pasal 2 dalam PMK 145 ini dikatakan, peraturan ini mengatur mengenai tata cara pembayaran atas beban APBN yang dilakukan sebelum barang jasa diterima. Sebelum barang jasa diterima yang dilakukan di dalam negeri termasuk bentuk dan pengelolaan jaminan. Ya. Kemudian kalau kita lihat lagi di PMK yang ini 145 tahun 2017 dikatakan di sana di pasal 3-nya ya. Pembayaran atas beban APBN tidak boleh dilakukan sebelum barang dan jasa diterima. Ya. Pembayaran atas beban APBN dapat dilakukan sebelum barang dan jasa diterima. Dalam hal kegiatan yang karena sifatnya harus dilakukan pembayaran terlebih dahulu. Ya. Pembiayaan atas beban APBN untuk kegiatan yang karena sifatnya harus dilakukan pembayaran terlebih dahulu, ya, sebagaimana dimaksud pada ayat 2 itu, dilakukan dengan setelah penyedia barang atau jasa menyampaikan jaminan atas pembayaran yang dilakukan. Ya, ini agak menyimpang ya. Ini adalah aturan yang lain. Perdijen 20 tahun 2020. Perdijen Perbendaraan Kementerian Keuangan. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaraan Kementerian Keuangan nomor 20 tahun 2020, dalam hal di akhir tahun ada yang belum terbayar. Ya, karena di keuangan kemarin kan dibatasi tanggal berapa? 17 ya. 17 Desember. Jadi setelah tanggal 17 Desember tidak boleh ada pembayaran. Tetapi nanti setelah tanggal 17 Desember sampai dengan 31 Desember akan ada tagihan, maka tagihannya bisa dibayar sekarang. Kalau tagihannya sampai dengan 50 juta rupiah, tagihannya ya per tagihan hanya sampai dengan 50 juta rupiah, maka dapat dibuat apa? SPTJM, surat pertanggungjawaban mutlak yang dibuat oleh PPK. Ya, jadi penyedia nggak usah menyampaikan apa jaminan dari bank dan sebagainya, cukuplah surat pernyataan yang dibuat oleh PPK.
Bagaimana dalam peraturan Presiden 16 tahun 2018 mengenai hal ini? Mengenai peraturan mengenai pengadaan barang jasa pemerintah. Di pasal 53-nya dikatakan di sana, pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan untuk pengadaan barang jasa yang karena sifatnya dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang jasa diterima, setelah penyedia menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan. Ya, ini sama ya dengan PMK 145 tadi, redaksinya. Jadi ada suatu pembayaran yang dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan. Ya. Berikutnya, pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan atau bahan yang belum terpasang yang akan menjadi bagian pekerjaan yang berada di lokasi pekerjaan dan telah dicantumkan dalam kontrak. Jadi kalau ada pekerjaan yang sudah datang barangnya di lokasi pekerjaan belum terpasang, ya itu bisa dibayar. Tapi biasanya tidak dibayar untuk nilai, misalkan bangun gedung, di situ ada nilai, ada gensetnya datang, nilainya berapa? 300 juta ya. Untuk gensetnya itu ya 300 juta, tapi tidak dibayar 300 juta. Mungkin dibayar 60% lah, 300 kali 60% berapa itu? 3 kali 6 berarti dibayar 180 juta. Karena belum terpasang. Kalau dia terpasang dapat digunakan ya dibayarlah 300 juta. Kalau ini belum terpasang, maka dibayarlah 60%. 60% itu ditentukan, dicantumkan dalam kontrak. Inilah yang disebut namanya material onset. Material yang ada di lokasi pekerjaan. Ya. Berikutnya, ya. Jadi pembayaran sebelum prestasi pekerjaan juga, pembayaran sebelum prestasi pekerjaan juga disinggung dalam peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018. Peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018 ya, sebutkan pengadaan barang jasa yang karena sifatnya dibayar terlebih dahulu sebelum barang jasa diterima. Ya, dapat dibayar yang karena sifatnya harus dibayar terlebih dahulu sebelum barang jasanya diterima. Berikutnya, pembayaran bahan, material, dan atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserah terimakan namun belum terpasang. Nah, ini yang saya sebutkan tadi ya. Material onset tadi ya, on-site. Contoh, namun tidak terbatas, seperti apa? Genset, generator, transformator, turbin, kalau di bendungan ya, pompa air, pendingin udara, AC itu ya, AC sentral itu ya, elevator, lift, eskalator, mesin kapal, precast ya, yang pancang, rangka baja, rangka jembatan, precast beton, cetak, tower listrik, aspal dan sebagainya. Ya, kalau seperti ini dibayar pakai jaminan enggak? Ya, kalau ini enggak, ya tadi dibayar ya tidak penuh. Ya, misalkan tadi nilainya berapa tadi? Dibayarlah 60%. Ya, biasanya antara 50 sampai 70% lah pembayarannya. Kita bisa menuliskan hal ini di kontrak. Kalau hal ini nggak perlulah ada namanya jaminan. Kemudian pembayaran pekerjaan yang belum selesai 100% pada saat batas akhir pengajuan pembayaran. Ini adalah di akhir tahun. Contoh tahun ini batasnya 17 Desember. Padahal kontrak akan berakhir 30 Desember. Nah, kan sudah nggak bisa dibayar lagi setelah tanggal 17. Padahal prestasi masih akan berjalan sampai 30 Desember. Maka bisa dibayar 100% dengan menyerahkan jaminan atas pembayaran. Jaminan atas pembayaran. Berlaku sampai kemana juga? Jaminan atas pembayaran. Ya, jaminan atas pembayaran ya berlakunya ya sampai 31 Desember tahun 2020. Ya. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran ya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Keuangan. Yang nomor 3 tadi ya, kadang ditiru oleh teman-teman daerah. Tapi teman-teman daerah lupa membatasi. Harusnya kan dibatasi sampai dengan 31 Desember tahun 2020. Ya, kadang dia ngikuti 5%-nya. Ya. Pemberian kesempatannya. Kalau sampai dengan 50 hari, maka berlakulah jaminan itu 50 hari. Teman-teman daerah saya perhatikan begitu enggak. Harusnya berhenti tanggal 31 Desember. Berikutnya, ya di Permenkyu 145 tahun 2017 digunakan untuk apa saja? Pembayaran sebelum prestasi, untuk pemberian uang muka. Nah, itu kan belum ada prestasinya, maka bisa diberikan uang muka. Ya, ini pun harus sudah tertulis dalam rancangan kontraknya ya.
Ada nggak uang muka, pemberian uang muka? Yang berikutnya apa? Sewa menyewa kendaraan, gedung, alat berat, sewa menyewa ya. Atau melakukan jasa asuransi. Ya, jasa asuransi gedung, alat dan sebagainya. Sekarang kalau untuk APBN sudah bisa dilakukan ya mulai tahun 2021 ini. Nanti untuk jasa asuransi gedung atau aset barang milik negara, barang milik daerah, Sabtu ini akan dibahas ya. Untuk grup kelas ini gratis juga ya. Mungkin sekitar jam 10 sampai jam setengah 12 hari Sabtu. Silakan Bapak Ibu jangan lewatkan ini pembahasan mengenai aset. Silahkan dikumpulkan permasalahan aset di tempat Bapak Ibu, bagaimana cara mengasuransikan. Kalau nanti ada kebakaran gedung, ada pencurian alat berat, pencurian mobil, sepeda motor, bagaimana itu? Ya, mengasuransikan ya. Berikutnya untuk kontrak penyelenggaraan beasiswa, ini nggak perlu kita bahas beasiswa, mungkin bukan aspek pengadaannya. Berikutnya untuk belanja pemeliharaan. Ya, pemeliharaan kan belum dilakukan, maka bisa diberikan ya pembayaran di depan, ya menggantikan retensi uang yang ditahan. Retensi kalau nggak salah artinya uang yang ditahan diganti jaminan pemeliharaan. Berikutnya penambahan daya listrik. Ini yang biasanya untuk yang nilainya di atas 50 juta nih penambahan daya listrik. Berikutnya pengadaan jurnal asing. Ini sering jadi problem di universitas, ya, di perguruan tinggi, atau di lembaga-lembaga riset yang memerlukan jurnal. Ya. Jurnal atau kajian jurnal dari luar negeri, di mana harus dibayar di depan, atau harus langganan di depan. Ya, sekarang boleh dibayar di depan juga. Berikutnya pengadaan barang jasa secara elektronik yang dibayarkan dengan UP, uang persediaan. Nah, ini bisa dilakukan ini. Ya, mungkin nilainya di bawah 50 juta lah mungkin. Bapak Ibu, bentuk jaminan itu dibedakan ada 3 ya. Bentuk jaminan ada 3. Ada 3 bentuk ya. Pertama, Pak, surat jaminan atau surety bond. Ini diterbitkan oleh siapa? Oleh Bank MUM atau Indonesia Exim Bank. Yang kedua perusahaan asuransi dan atau konsorsium perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan dan perusahaan konsorsium. Ini biasanya kalau jaminannya tinggi ya, kalau konsorsium ini ya. Risiko dibagi bersama antar penerbit itu ya. Konsorsium adalah konsorsium perusahaan asuransi dengan perusahaan asuransi atau perusahaan penjaminan dengan perusahaan penjaminan. Ya. Yang telah mendapat izin dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Ini yang biasa kita kenal. Berikutnya ada bentuk jaminan namanya SPKBJ. SPKBJ. SPKPBJ. Ini siapa yang buat? Yang buat penyedia sendiri. Dibuat dan ditangani oleh penyedia sendiri. Yaitu surat pernyataan kesanggupan penyedia barang jasa yang selanjutnya singkat SPKBJ adalah pernyataan yang diterbitkan, dibuat oleh penyedia barang jasa yang memuat jaminan atau pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan kepada negara apabila penyedia barang jasa tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur kontrak perjanjian bentuk pernyataan lainnya. Contoh, kita sewa ruko. Bulannya 10 juta, setahun kan 120 juta. 120 juta. Kita bayar di depan 120 juta. Maka pemilik ruko tadi nggak perlu buat jaminan dari bank dan sebagainya. Dia membuat ini saja SPK PBJ. Jadi kalau bila nanti rukonya ternyata sama anaknya diganggu, suruh jual bagi-bagi warisan, padahal kan sudah disewakan pemerintah. Kalau seperti itu, dia harus mengembalikan dana negara kalau memang sepakat para pihaknya tidak menggunakan ruko, ya, harus menggunakan dana negara ini karena dia telah membuat SPK PBJ. Berikutnya bentuk jaminan adalah komitmen. Ya. Komitmen kalau di sini adalah penyedia jasa, ya, atau beasiswa. Inilah penyedia lah. Kita mungkin pengadaan kecil-kecil aja lah, atau pengadaan yang memerlukan komitmen. Jadi penyedia cukup membuat di kontraknya atau cukup kontraknya saja bahwa dia berkomitmen. Contohnya mungkin dia akan dibayar padahal itu masih ada garansi dan sebagainya. Nah, maka dia berkomitmen di situ bahwa dia akan melayani 3 bulan perbaikan dan sebagainya, misalkan itu. Seperti itu contohnya komitmen.
Bisa juga kalau dia tidak memenuhi kewajibannya, ya dia harus mengembalikan. Nah, inilah komitmen. Itu ditulis cukup di kontraknya saja, tidak perlu ada jaminan dari bank tadi ya. Kita perdalam lagi. Untuk jaminan pembayaran di muka. Nah, itu untuk uang muka ya, untuk uang muka itu biasanya menerbitkan siapa? Bank atau perusahaan asuransi. Kemudian akhir tahun. Kalau akhir tahun tadi ya pembayaran pada akhir tahun itu penerbitnya khusus. Ya, kalau di PMK ya. Siapa itu? Bank. Bank yang di wilayah KPPN. Jadi kalau ini pekerjaannya di Mamuju, ya banknya harus bank di Mamuju, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, Bank BCA, dan sebagainya yang di wilayah kota Mamuju. Ya, tidak boleh di wilayah Polewali sana ya, atau di Makassar itu. Ya, banknya adalah seperti itu. Itu jaminan akhir tahun. Berikutnya pembayaran sewa menyewa. Ya, ini untuk apa? Sewa alat, sewa tanah, sewa kendaraan, sewa mesin. Ya, jaminannya berupa Pak SPK PBJ dari penyedia untuk nilai di atas 50 juta atau cukup komitmen sajalah kalau nilainya di bawah 50 juta. Bentuk jaminan pembayaran di muka. Ini untuk beasiswa nggak saya bahas. Jurnal asing ya. Ini langganan secara online. Ini merupakan komitmen lah dari penyedia bahwa mungkin dalam komunikasi atau kontraknya disebutkan bahwa penyedia akan memberikan ya, selama setahun langganan jurnalnya ya. Berikutnya pembayaran barang jasa secara online ya, yang nilainya di bawah 50 juta, bisa barangnya belum ada, mungkin dari Bukalapak dan sebagainya, ya dia harus komitmen ya memberikan hal itu kepada pemerintah. Kalau enggak nanti ya dia harus dituntut. Ini jaminan muka termasuk juga asuransi. Ya, asuransi ini perlindungan atas aset barang milik negara. Kalau di daerah ada barang milik daerah, silakan Bapak Ibu jangan ketinggalan ya. Nanti hari Sabtu, insya Allah kita akan membahas mengenai bagaimana ini aset BMN ya. Jadi BMN itu kita bisa bayar asuransi supaya bagaimana kalau gedungnya terbakar, bagaimana kalau pasarnya terbakar, atau mobilnya hilang, mobilnya kecelakaan, rusak dan sebagainya. Ya, itu ada namanya asuransi untuk aset BUMN. Mari kita ikuti nanti di hari Sabtu ini. Ya, gratis. Jadi Sabtu ini, minggu ini, kita akan ada 4 kali webinar ya. Senin ini webinar tentang pembayaran sebelum prestasi. Besok Rabu tentang bagaimana menjadi jabatan fungsional. Hari Kamis bagaimana PPK. Hari Sabtu bagaimana tentang aset. Jadi Bapak Ibu kalau mau bisa dapat 4 sertifikat untuk minggu ini dari MS saja lah, belum dari lembaga yang lainnya. Kemudian pembayaran pemasangan penambahan daya listrik. Ya, ini kalau nilai atas 50 juta, ya bisalah kita minta SPK PBJ dari PLN. Bentuk jaminan pembayaran di muka. Bentuk jaminan yang digunakan dalam pengadaan barang jasa harus dicantumkan dalam kontrak atau SPK. Nah, ini yang agak berbeda, yang ini mungkin nggak pernah kita lakukan. Ya, kita nggak pernah menuliskan hal ini, bentuk jaminannya. Jaminan pembayaran uang muka atau jaminan pembayaran jaminannya seperti ini. Mungkin beberapa teman juga ada yang sudah menggunakan, tapi kebanyakan kelupaan memberikan contoh jaminannya. Ini tidak digunakan kalau pengadanya berupa apa? Bukti pembelian, kwitansi, surat pesanan, nggak perlu dibuat ya. Berikutnya, dalam hal terdapat adendum kontrak, ada perubahan kontrak, perubahan perjanjian, berupa perpanjangan waktu, penyelesaian pekerjaan, yang pengembalian uang mukanya belum lunas, dan atau pekerjaan pemeliharaannya, ya kemudian pemeliharaannya ya harus diperpanjang, maka jaminannya harus diganti atau diperpanjang masa berlakunya. Paling singkat sesuai dengan perpanjangan jangka waktu pekerjaan dan atau pekerjaan pemeliharaan setelah ya ini dilakukan perubahan terhadap jaminannya ya. Ini adalah contoh surat pernyataan kesanggupan penyedia barang dan jasa yang dibuat oleh siapa? Oleh penyedia. Penyedia mana? Contoh tadi kita sewa alat, nah alatnya kita kuasai ya.
Alatnya sudah kita pegang. Nanti kalau penyediaannya meminta atau ada masalah dengan alatnya gimana? Ya, kita sewa untuk 3 bulan, 1 bulan udah rusak. Ya, kalau seperti itu harusnya kan penyedia mengganti. Nah, ini ada surat pernyataan kesanggupan penyedia barang dan jasa. Atau tadi kita sewa ruko, ternyata sewa ruko untuk setahun baru 2 bulan. Ada masalah keluarga di penyewa tadi. Bagaimana kalau diminta? Padahal kita bisa pindah, tapi gimana ini pertanggungjawabannya? Nah, maka ada ini surat pernyataan kesanggupan dari penyedia barang dan jasa. Bapak Ibu, ini adalah contoh pembayaran di akhir tahun anggaran. Ya, ini adalah tahun anggaran berakhir 31 Desember 2012. Tahun ini kemarin ya, tahun kemarin ya, batas pembayaran untuk APBN 17 Desember. Maka setelah 17 sampai 31 kan tidak ada tagihan. Tidak boleh ada tagihan. Walaupun ternyata aturan kemarin itu dirubah karena liburnya kan dibatalkan kemarin ya, libur akhir tahun. Maka bisa ditagih lagi sekitar tanggal berapa, 20-an atau berapa. Anggap aja lah nggak ada tagihan, nggak bisa ditagih. Ketika tidak bisa ditagih lagi, padahal masih ada tagihan-tagihan, maka ketika nagih di sini 17 Desember, ya misalkan prestasinya baru 82%, 82%, kan udah nggak bisa dibayar lagi, nggak bisa ditagih lagi, maka dibayarlah 100%. Dengan menyerahkan apa? Jaminan atas pembayaran. Siapa yang menerbitkan? Bank. Bank yang sekota dengan KPPN. Ya, maka dibayar 100%. Jadi prestasi 82%, diberi jaminan 18%, maka dibayar 100%. Tapi berita acara prestasinya jangan dibuat 100% ya. Berita acara prestasinya dibuat 82%. Dan jaminan itu berlaku sampai dengan sini 31 Desember. Nah, nanti kalau di sini ternyata prestasinya 94%, maka akan dicairkan 6%. 6% ini akan dibayar di tahun anggaran berikutnya, gitu ya. Ya, ternyata Ibu, jaminan yang tadi harus berakhir 31 Desember diubah. Jadi dengan pandemi COVID saat ini banyak relaksasi. Banyak kemudahan-kemudahan, seperti contohnya UP, uang persediaan. Ya, biasanya dibatasilah 50 juta sampai 100 juta aja. Sekarang minta 1 miliar pun dikasih. Silakan 1 miliar ini. Silakan digunakan ya, supaya ekonomi bergerak. Termasuk juga jaminan atas pembayaran yang semula 31 Desember selama berpuluh tahun untuk tahun 2020 ini diubah. Jaminan atas pembayaran boleh. Ya, kalau tadi terlambat 10 dikasih pemberian kesempatan 10 hari ya. Jadi tanggal 31 sampai 10 hari dengan 10 Januari. Nah, seperti itu sekarang jaminan atas pembayaran ini. Ya, kalau itu harus selesai tanggal 21 Januari, ya maka jaminan atas pembayaran berlaku sampai dengan 21 Januari. Peraturan Menteri Keuangan nomor 217 tahun 2020 ya, tentang pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan pada masa pandemi corona. Ya. Yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun 2020 dapat dilanjutkan ya pada tahun 2021. Ya. Masa berlaku jaminan pembayaran akhir tahun anggaran paling singkat sampai dengan batas waktu penyelesaian sisa pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan. Jadi kalau sanggup sampai 10 Januari, boleh tuh jaminan atas pembayaran berlaku sampai ke sana. Tapi ini kemarin keluarnya agak terlambat ini. Banyak yang putus kontrak. Padahal kalau tahu ini kan bisa sampai dengan 21 Januari dan sebagainya. Berikutnya kembali ada PMK 145 ya, PMK 145. Mengenai komitmen penyedia tadi. Jaminan berupa komitmen penyedia ya. Komitmen penyedia barang jasa digunakan untuk kegiatan apa? Untuk beasiswa. Yang kedua, komitmen penyedia itu apa? Sewa menyewa dengan nilai sampai dengan 50 juta. Sewa menyewa apa? Gedung, kendaraan, alat berat, dan sebagainya ya. Kalau sampai 50 juta ya komitmen aja lah dari penyedianya. Atau jasa asuransi ya dengan risiko sampai dengan 50 juta. Cukuplah komitmen penyedianya.
Atau cukuplah kontraknya, cukuplah SPK-nya. Pengadaan jurnal asing, pengadaan jasa secara elektronik yang dibayar melalui uang penyedia. Jadi pengajuan tagihan pembayaran dari penyedia barang jasa kepada PPK dilakukan berdasarkan jaminan berupa komitmen dari penyedia barang jasa, cukup melampirkan perjanjian kontrak atau SPK-nya yang memuat komitmen penyedia barang jasa. Jaminan berupa komitmen ditata usahakan oleh PPK. Bapak Ibu, inilah contoh SPTJM, surat pertanggungjawaban mutlak. Jadi kalau Bapak Ibu kontrak dengan konsultan, konsultannya misalkan di bulan Desember kalau dia bekerja penuh akan dibayar 20 juta. Kalau dia bekerja penuh. Atau cleaning service lah. Bapak Ibu punya cleaning service perorangan. Cleaning service perorangan. Ya. Ada 5 orang. 5 orang, nggak usah dengan perusahaan, dengan perorangan saja. 5 ini kan kontraknya 4 jutaan gitu kan. Dia kan harus dibayar kalau sudah sampai 31 Desember. Setelah itu kan nggak dibayar lagi. Karena ini batasnya 17 nggak ada pembayaran, maka PPK ya dengan para cleaning service tadi melakukan tanda tangan, ya, atau dengan konsultan tadi tanda tangan bahwa konsultan ya nanti akan bekerja sampai dengan 31 Desember. Ketika itu tidak bekerja nanti akan disetor dan sebagainya. Nah, setelah itu baru PPK-nya buat SPTJM ini. Ya, maka PPK membayarlah 100% kepada mereka, pada konsultan atau kepada tenaga cleaning service tadi. Dengan namanya surat perjanjian mutlak. Nggak perlulah jaminan dari bank dan sebagainya. Gitu. Ini namanya komitmen ya. Apa? SPTJM. Bapak Ibu, ini yang perlu juga dipahami. Jika terjadi kegagalan klaim jaminan, jadi jaminan dari bank, asuransi tadi dan sebagainya, itu diklaim. Ya, kalau nggak cair, diklaim terus sampai 3 kali atau 4 kali. Klaim oleh KPA PPK dan atau klaim oleh KPPN, KPPN tadi kalau jaminan atas pembayaran ya, itu dilakukan sebelum berakhirnya masa klaim. Masa klaim di jaminan. Sebagaimana nanti itu dalam surat jaminan pelaksanaan. Pengajuan klaim jaminan melewati masa klaim yang ditetapkan dalam surat jaminan. Bagaimana ini? Misal masa berlaku jaminan sudah lewat, masa berlaku jaminan sudah lewat karena tidak dilakukan perpanjangan waktu. Contoh tadi yang disampaikan Bu Yung Sawitri ternyata tidak diperpanjang, ternyata penyediaannya one prestasi, jaminan pelaksanaannya kan harus dicairkan. Kalau itu jaminan pelaksanaannya. Ya termasuk juga uang muka atau pemeliharaan. Bagaimana itu kalau PPK-nya lupa, trader atau lalai? Ya penyedia barang jasa tetap harus menyetorkan seluruh piutang negara yang menjadi kewajibannya. Ya. Jadi kalau kelupaan tetap harus penyedia diminta. Ini ketika tidak dipahami Pak, kasihan Pak. Sudah banyak PPK dimasukkan penjara gara-gara ini Pak, kelupaan. Kalau nggak salah di Junjung, ada 3 tempat yang saya ketahui. Padahal mohon maaf, mereka tidak menerima uang sama sekali. Hanya lupa. Ya, kalau gitu nggak usah jadi PPK aja, lupa aja di penjara loh. Nah itu hanya di Indonesia. Itu saya prihatin di penegakan hukum seperti itu. Harusnya dicari apa? Keserakahannya, bukan kesalahannya. Jadi kalau salah lalai, jadi taruhannya penjara. Jadi kalau kita nggak paham arti ini, wah kita nggak bisa tidur. Waduh, saya kemarin lupa mencairkan jaminan pelaksanaan, lupa mencairkan ini dan udah kita cemas saja. Ini yang perlu diperhatikan. Akhirnya kita di proses hukum ya udahlah, kita mau jadi ATM aja lah. Padahal kalau tahu seperti ini nggak apa-apa ternyata. Ya, suruh saja penyedia menyetor. Ya. Tapi terjadi Pak, sudah selesai, sudah ditahan berapa orang itu saya lihat tuh, kasihan kan. Jadi penyelesaian kalau nggak bisa cair dari penyedia yang bersangkutan, laporkan Pak kepada pengurusan piutang negara. Apa itu kantor lelang negara ya. Berikutnya, klaim-klaim tadi kalau nggak lancar dan sebagainya dilaporkan oleh inspektorat, BPKRI, KPKLN, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Nah ini kalau APBN seperti itu. Berikutnya, bagaimana APBD? Saya sudah pelajari PP 12 tahun 2019, nggak ada nih, nggak disebut-sebut mengenai hal ini. Di pasal 141-nya dikatakan di sana, setiap pengeluaran negara harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh
oleh pihak yang menagih. Ya, berarti ini sudah ada prestasi nih. Pengelolanya harus ada prestasi karena sudah ada tagihan ini. Ketika belum ada tagihan, ketika belum ada prestasi, bagaimana nih? Belum di cover ya. Silakan kita usulkan pada Kemendagri. Bisa nggak kita meniru mekanisme Kementerian Keuangan ini? Ya, kalau menurut saya ya bisa lah kita buat peraturan kepala daerahnya lah, peraturan kepala daerahnya. Tapi nanti tolong dikoreksi oleh Pak Suendra. Benar nggak pendapat saya ini? Salah ya dikoreksi aja nggak apa-apa. Baik Bapak Ibu, mungkin materi sudah cukup saya sampaikan sini. Yang perlu kita diskusi banyak. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan banyak ya hal yang baru atau kemanfaatan dari diskusi kita siang ini. Silakan ada Pak Suendra untuk memimpin diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Muji atas materi yang ringkas, sederhana, dan jelas ini. Partisipan kita sudah 304 orang. Sudah ada yang beberapa pula yang mengajukan raise hand. Baik, kita coba ke Pak Iksan, UKPBJ Maluku Tengah. Silakan bergabung Pak Iksan. Halo, Pak Iksan. Silakan di-unmute Pak Iksan. Pak Iksan. Lanjut, Kalau tidak ada, kita lanjut ke Ibu Nurmina. Ibu Nurmina, silakan bergabung, Bu. Suaranya enggak ini ya? Oh. Silakan di-unmute, Bu. Ya. Ada kendala suara ya? Earphone-nya mungkin dilepas? Oh ya, silakan. Kedengaran, Pak? Ya, kedengaran, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dari UIN Suskaryau, Pak, Pekanbaru, ingin bertanya. Pertama, langsung aja, kapan kita bisa memberikan uang muka pada proses pengadaan barang dan jasa? Apakah ketentuan-ketentuannya, pekerjaan seperti apa, terus nilai maksimalnya seperti apa gitu. Kemudian untuk pencairan jaminan pelaksananya, Pak, batasan pemberian penyedia memberikan jaminan pelaksana itu berapa batasan pagunya atau kontraknya. Kemudian kapan kita bisa mencairkan, adakah kriteria-kriteria kapan kita bisa mencairkan jaminan pelaksana tersebut. Itu aja, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu Dirma dari mana, Bu Dirmina? Dari UKPBJ UIN Suskaryau, Pak. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau, Pekanbaru. Oh, dari Riau, UKPBJ Syarif ya. Oke. Silakan Pak Muji. Ya, terima kasih Bu Nurmina dari Pekanbaru ya. Ini adalah bagaimana nih uang muka. Kalau uang muka kita lihat sendiri ya di Perpres ada ya uang muka untuk usaha kecil dan uang muka untuk usaha non kecil. Kalau usaha kecil bisa sampai dengan 30% dari nilai kontrak. Kalau non kecil dibatasi 20%. Bagaimana ketika saya jadi PPK dulu? Kalau saya jadi PPK dulu saya batasi lah cukup 10% aja lah. Cukup 10%. Nah, kalau saya begitu. Nah, tapi setelah saya berkenalan dengan teman-teman yang lain, BUMN dan sebagainya, dia cerita, Pak Muji, kalau saya tidak memberi uang muka. Hah? Memberi uang muka? Kenapa? Pengalaman saya, kalau saya beri uang muka, penyedia itu begitu uang mukanya habis,
itu goyang dia. Kontraknya nggak sukses, nggak selesai. Jadi saya cenderung tidak memberi uang muka. Dan itu cenderung kontrak-kontrak saya selesai. Jadi uang muka itu bukan suatu keharusan untuk diberikan. Uang muka itu suatu pilihan bagi BPK. Pilihan tadi harusnya dengan optimasinya. Optimasi yang terbaiknya bagaimana? Ya, kalau mungkin pekerjaannya di semester awal, bolehlah dikasih uang muka. Tapi kalau semester yang kedua, antara bulan Agustus sampai Desember, itu perlu jadi pertimbangan. Kalau saya kasih uang muka, nanti yang ikut adalah penyedia-penyedia yang tidak serius atau tidak kuat modalnya. Maka akan cenderung kontrak nanti gagal. Kontrak nanti gagal ya. Ya, kalau gitu nggak usah dikasih uang muka. Supaya yang ikut adalah penyedia yang serius. Nah, itulah pilihan-pilihan optimasi bagi PPK. Sering terjadi, kita itu memahami pengadaan itu hanya secara tekstual saja. Oh, aturannya boleh. Ya, kita lakukan aturan tadi. Bukan begitu. Di antara aturan-aturan tadi, kita harus memahami secara kontekstual. Dan optimasi terbaiknya di mana. Nah, itulah namanya ahli pengadaan. Jadi ahli pengadaan itu bukan ahli yang menghafal aturan. Ya, memang harus hafal aturan lah. Tapi juga secara kontekstual juga. Ya, itu. Jadi, kapan kita berikan uang muka? Ya, tergantung. Ya, tergantung penilaian kita. Kita beri atau tidak. Mungkin kalau semester pertama ini usaha kecil, ya bolehlah kita berikan. Tapi kalau pekerjaannya ini baru dilakukan di semester yang kedua, mungkin perlu dipertimbangkan. Saya tidak melarang ya. Oh, jangan, tidak. Itu pertimbangan aja. Ya, situasinya dengan kebiasaan selama ini, ketika semester 2 sukses nggak? Oh, nanti ada 50 hari, 90 hari, Pak. Udah itu abaikan. Bagaimana kontrak itu bisa selesai. Besarannya bagaimana? Nah, kita harus kalau besaran tadi, aturannya sih misalnya bisa 30%. Tapi kita harus menghitung apa sih yang diperlukan bagi dia untuk bisa menggerakkan kontrak ini. Oh, dia harus misalnya kalau bangunan ya, dia harus mendatangkan alat, mobilisasi, tukang, dan sebagainya. Berapa itu nilainya? Nilainya cuma 60 juta. Walaupun 10%-nya 200 juta ya, hitung-hitungannya 60, ya udah, berikan aja 60 juta saja. Jadi di kontraknya bisa ditulis 10%, dapatlah 200 juta. Tapi ketika dia minta, dia harus bisa menunjukkan itu. Untuk apa sih uang yang diberikan? Untuk mobilisasi alat, mobilisasi tukang, dan beli apa? Mobil Innova. Ya nggak ada hubungannya mobil Innova tadi. Ya, kalau logisnya cuma 60 juta, ya udah dibayar 60 juta. Itulah besarannya. Ya, besarannya mengikuti aturannya, tapi tidak perlu diambil semuanya ya, bisa disesuaikan kebutuhannya aja lah. Berikutnya, jaminan pelaksanaan. Ya, jaminan pelaksanaan normanya ya 5% dari kontrak, kalau kontraknya rendah 5% dari HPS. Kapan bisa dicairkan jaminan pelaksanaan? Ya kalau penyedia tadi diputus kontrak. Jadi kalau penyedia diputus kontrak, jadi kontraknya berakhir 30 November. Kontraknya berakhir 30 November. Mulainya dari 1 April. Kontraknya dari 1 April sampai 30 November. Ternyata prestasinya setiap bulan tuh deviasinya jauh sekali, terlambat jauh sekali. Diberi surat peringatan, 1. Kasih lagi kesempatan 2, 3. Di awal September, sudah 3 kali, nggak ada kematian, ya diputus saja. Nggak usah ditunggui sampai 30 November. Ketika diputus, ya dicairkanlah jaminan pelaksanaan tadi. Nah, gitu. Itulah dicairkan. Saya pikir itu Bu ya pertanyaannya. Dan jaminan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jelas Bu Nurpida ya? Ya Allah Pak. Terima kasih Pak Muji atas masukannya. Pak Prof, ada tambahan Pak Prof? Lanjut. Oke, siap. Mungkin sekedar tambahan saja bahwa uang muka ini seharusnya sudah dicantumkan di rancangan kontrak. Tambahan saja ini. Jadi jangan ketika penyusunan kontrak baru dicantumkan padahal di rancangan kontraknya tidak ada. Itu sekedar tambahan saja, Bu ya. Wah, ya itu penting Pak Swendra. Jadi ketika sudah tanda tangan kontrak, tidak ada uang muka. Penyedia minta. Oh, kasih uang muka. Loh, kenapa minta? Di Perpresnya ada. Saya usaha ke situ
harus 30%. Harus 30% harus dikasih. Ya, seperti itu. Ya kita harus katakan memang ada di Perpresnya. Tapi pengadaan ini tidak kita ambil itu. Nah, itu harus bisa dijelaskan kepada para penyedianya. Kadang-kadang kita pun, oh iya ya, itu harus haknya penyedia ada, harus dikasih. Ah, gitu. Masih Pak Chandra, lanjut. Pak, bentar Pak. Satu lagi. Ketika kita menyusun rancangan kontrak tersebut, dasar kita untuk menentukan oh yang ini perlu dikasih uang muka, pekerjaannya perlu dikasih uang muka apa tidak gitu lah. Apa yang menjadi dasar kita untuk menentukan itu tuh Pak? Apakah memang tergantung PPK-nya sendiri atau ada ketentuan tersendiri Pak? Yang pertama tadi situasinya. Ini semester 1 atau semester 2. Ini untuk lanjut atau tidak. Ya, itu tadi ya. Terus kedua, kira-kira untuk apa sih uang muka? Untuk mendatangkan alat, tenaga, ya itu yang harus dibuat analisa-analisanya. Kalau pengadaan barangnya ini ada nggak? Tinggal dikirim aja nggak? Atau barangnya ini harus dipesan? Kalau harus dipesan harus dibuat. Ya, harus ada uang panjar atau uang tanda jadi lah, down payment-nya lah. Kalau alat barangnya ini dari Jakarta atau dari mana gitu kan. Nah, itu misalkan itu ya. Pak, satu lagi boleh Pak? Boleh, silakan. Ini untuk pengadaan langsung yang nilainya sampai 200 juta perlu ada jaminan pelaksana nggak Pak? Oh ya lupa tadi saya. Jadi kalau ini contoh di suatu kota dekat tempatnya Mak Muklis, pengadaan ATK berapa juta? 400 juta. 400 juta pengadaan bahan cetak. Apa nyetak buku atau nyetak formulir 400 juta. Yang menang jadinya 90 juta. 90 juta. Perlu nggak beri jaminan pelaksanaan? Padahal di rancangan tendernya, menyebutkan tuh mengenai jaminan pelaksanaan. Kalau menurut pendapat saya enggak. Ya. Jadi jaminan pelaksanaan diberikan untuk nilai kontrak yang di atas 200 juta. Untuk kontraknya yang di atas 200 juta. Tapi kalau itu kontraknya kontrak e-purchasing, nggak perlu juga jaminan pelaksanaan. Mengapa nggak perlu? Capek penyedianya. Mana e-purchasing kan banyak tuh. Ada 30 paket seluruh Pekanbaru aja. Membuat 30 jaminan udah habis. Padahal itu bukan kinerja penyedia. Kinerja penyedia bisa melakukan serah terima delivery barang, bukan delivery surat jaminan. Nah, gitu ya. Jadi untuk pengacara e-purchasing, walaupun nilainya 2 miliar, 3 miliar, tidak ada surat jaminan. Ya, penyedianya sudah berkomitmen dengan LKPP. Kalau nggak memenuhi kinerjanya, nanti bisa dicopot lah dari katalognya LKPP. Oke, gitu Bu. Terima kasih. Lanjut Pak, siapa lagi ini? Jelas Bu ya. Kita masuk ke ya, ada di pasal 33 tuh Bu ya, untuk jaminan pelaksanaan perlu atau tidak tadi. Iya. 16 nih. Lanjut Pak Indra. Baik, kita kembali ke Pak Iksan. Pak Iksan sudah ada? Silakan Pak Iksan. Kalau belum ada, kita ke Bapak Agus Nain. Silakan Pak Agus Nain. Ya, Assalamualaikum. Unmute ya? Sudah Pak? Ya, kedengaran Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya, makasih atas kesempatannya moderatornya. Soalnya saya lagi diselidiki nih. Ini Pak, mohon maaf Pak Mujini, tentang uang muka ini, waktu kami dulu di proyek, sekarang kan udah di pembinaan, itu ada kontraktor yang nggak mau betul ambil uang muka. Malah sampai waktu pencairan pun termin dia nggak ambil, maunya sampai 100% aja karena kontraktor dia malas bikin administrasi ngurus kontraktor seperti itu kan. Nah itu yang mau nanya saya, option
uang muka ini waktu kita bikin draft kontrak. Halo? Ya. Bisa? Ya, kedengaran Pak, lanjut. Ya. Halo? Kedengaran nih? Halo, halo. Soalnya gambarku dimatikan nih. Ya. Ya, halo. Ini kami mau nanya, waktu kita bisa nggak bikin draft bahwa uang muka itu wajib gitu? Misalnya kalau saya jadi PPKA, kadang-kadang pimpinan itu pingin progres keuangannya bisa cepat. Salah satunya adalah mengambil uang muka gitu. Mungkin APBD kurang ya, kalau nggak ambil mungkin nanti repot belakangan gitu. Bisa nggak kita taruh draft kontrak wajib ambil uang muka? Itu aja pertanyaan pertama. Yang kedua, jika kita dapat kontraktor yang waktu kita pembayaran bulanan, misalnya 6 bulan, dia nggak mau termin-termin gitu, nggak mau ngambil uang-uangnya, dia mau nanti 100% nggak gitu. Bisa nggak kita bikin misalnya apa itu hak dia, atau kita bisa nggak bikin draft kontrak bahwa dia harus ngambil per bulan itu sesuai dengan termin. Itu aja Pak Muji. Terima kasih ini ya, atas pertanyaannya. Ya, Baik, langsung aja Pak Muji. Ya. Itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum. Atau tidak. Ya. Karena kalau saya pahami ya, beberapa teman-teman yang menjalani keuangan ini sering mewajibkan uang muka ini diambil. Kenapa? Karena untuk kepentingan penyerapan. Laporan penyerapan, oh sudah ada, sudah lumayan penyerapannya 20%. Ya, kalau menurut saya nggak cocok. Uang muka tadi harus jelas-jelas digunakan untuk jelaskan untuk apa, bukan sekedar penyerapan. Ya, jadi uang tadi harus digunakan untuk apa ya? Contoh sudah kita cantumkan di uang muka, misalkan 10% dari nilai berapa? 2 miliar. 10% kan 200 juta. Kan dia bisa dapat itu 200 juta. Itu apakah harus dikasih? Kalau menurut saya nggak harus dikasih. Tidak harus dikasih. Ya. Maka dia ya, harus bisa menunjukkan untuk apa itu. Ternyata dari untuk mobilisasi tukang, alat, terus beli apa? Mesin fotokopi. Nggak ada hubungannya mesin fotokopi. Maka yang bisa dikasih ada 60 juta. 60 juta. Ya. Jadi bukan 200 juta. Jadi seperti itu, Pak. Tapi kalau saya pelajari secara internasional, Pak, kalau kita udah janji ngasih uang muka, Pak, itu harus dikasih, Pak, kalau internasional. Kalau nggak dikasih uang muka, bisa jalan proyeknya. Jadi kalau di internasional itu bisa jadi ribut, Pak. Kalau tidak dikasih uang muka, 200 juta, untuk apa? Ya terserah kontraktor kita yang untuk apa tadi. Pokoknya kalau nggak dikasih, nggak jalan tuh kalau di internasional. Nah, itu secara internasional, Pak. Di kita, rasanya harus kebalik cara berpikirnya. Untuk apa? Kalau tidak, ya, nanti nggak tergunakan dengan baik. Jadi saya tidak berpikir secara internasional ya. Jadi uang muka ini harus jelas untuk apa. 200 juta untuk kita udah naruh ya. Untuk usaha kecil bisa 30%. 30% dari 2 miliar itu berapa? 30% dari 2 miliar itu 600 juta, Pak. Sanggup nggak dia menghabiskan 600 juta dalam sebulan? Pak, nggak sanggup, Pak. Itu nanti bisa penyimpangan macam-macam dan godaan uang sebanyak itu. Kalau misalnya saya taruh 10%. 10% pun akan saya saring. Seperti itu, Pak. Jadi tidak perlu diwajibkan. Tidak perlu untuk kepentingan penyerapan. Tapi kalau penyedia ya punya prestasi, penyedia ya punya kontrak pemerintah, itu ada berapa kali, Pak? Saya sebagai PPK datang tuh orang bank. Pak Muji, saya dari bank. Apa Pak hubungannya saya dengan Bapak? Saya kan nggak punya utang. Enggak. Bapak datangani kontrak-kontrak ini, betul. Betul Pak, nilainya 2 miliar. Ya oke, itu aja yang saya tanya Pak. Kalau betul, yang bersangkutan akan saya kasih modal, saya kasih pinjaman. Jadi kalau nggak kita kasih uang muka pun, nggak masalah Pak. Banyak kok yang bisa dipercaya. Kecuali kalau penyedia nggak bisa dipercaya, nyari uang dari bank pun juga sulit. Jadi seperti tadi Pak, jadi uang muka tidak harus menjadi kendala. Dari bank pun akan memberikan pinjaman juga kalau penyedianya bonafide, ya dapat dipercaya dan jadi uang muka tidak wajib. Berikutnya Pak, kita sudah menulis pembayarannya secara bulanan, 6 bulan ya secara bulanan. Ternyata penyedia akan nagih di bulan yang ke-6. Itu terjadi Pak di zaman saya. Kontrak-kontrak konstruksi saya itu ditagih sekaligus. Mengapa? Ya zaman dulu Bapak tahu lah, setiap meja itu harus ada amplopnya. Jadi saya memaklumi aja lah, penyedia nagih sekaligus aja lah.
Ya, itu zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang, itu ada namanya kartu pengawasan kontrak. Kartu pengawasan kontrak. Jadi ketika penyedia menagih sekaligus, itu rusak, Pak. Aplikasi kartu pengawasan. Jadi penyedia harus menagih setiap bulan kalau sekarang. Karena dengan adanya aplikasi. Ya, kartu pengawasan kontrak ya di APBN ya. Saya nggak tahu kalau di daerah ada nggak itu kartu pengawasan kontrak. Jadi kalau kita sudah men-setting pembayaran setiap bulan, ternyata dia nagihnya hanya 2 kali atau sekali saja, itu harus berubah lagi Pak aplikasi itu sampai ke KPPN. Nggak tahu ya sampai KPPN atau tidak. Yang jelas ada kartu pengawasan semacam itu harus diubah supaya bisa terbayar, supaya cocok. Mengapa ada kartu pengawasan kontrak? Itulah untuk menyiapkan anggaran. Untuk menyiapkan bulan ini berapa sih kebutuhan secara nasional, kebutuhan anggaran, maka ada kartu pengawasan kontrak semacam itu. Ya, mudah-mudahan Bapak bisa memahami ya secara internasional, secara APBN maupun secara APBD. Kalau Pak Suhendra gimana di daerah ada nggak namanya kartu pengawasan kontrak itu? Atau dibayar-bayar aja di daerah? Ada Pak. Nggak ada. Itu ini bentuk inovasi aja Pak kalau di daerah. Harus dibuat Pak. Ya. Oke gitu Pak ya. Gimana Pak Agus? Sudah jelas ya? Iya, terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Ini juga mau usul aja Pak ini. Kalau boleh Pak untuk konstruksi yang dibuat di APBN, dibuat juga di APBD Pak. Keluarkanlah aturan-aturan itu. Karena bagus sekali keluar aturan di APBN kan. Kalau di APBD banyak kendala kayak jaminan akhir tahun dan yang uang muka-muka begini, kartu kendali. Heran saya kok bisa beda kebijakannya Pak. Padahal yang kita hadapi juga sama, kontraktornya itu juga, jalannya juga cuma beda. Jalan nasional satu, jalan provinsi satu, jalan daerah. Itu aja Pak. Semoga bisa samalah semuanya diperlakukan. Terima kasih Pak. Oke. Dulu kan kita atur semua Pak. Terus minta otonomi daerah. Ya sudah, otonomi daerah silakanlah daerah membuat kemajuan. Sekarang ada otonomi daerah, minta lagi diatur pusat. Gimana nih? Bingung saya. Enggak. Maksudnya sekarang Pak Muji kan konstruksi harus ikut ke kementerian semua di PRK 9 gitu. Kenapa enggak semua aja? Iya. Oke. Terima kasih Pak Sidra. Lanjut. Baik. Tolong ditanggapi Pak, kartu pengawasan kontrak tadi ada nggak di Pemda? Pak Muji ada nggak? Oh, terkait kartu pengawasan nggak ada Pak. Itu salah satu inovasi dari PPK aja nanti ketika mau salah satu bentuk pengendaliannya dia itu. Kalau setahu saya PBD nggak ada Pak. Kartu pengawasan itu. Lanjut. Baik, kita masuk ke mudah-mudahan Pak Iksan sudah ada nih. Pak Iksan. Pak Iksan, UKPBJ Maluku Tengah. Oh, itu salah pencet aja jangan. Lewati aja dah. Oh, baik. Kita masuk ke ini Bapak atau Ibu ini? Ibu Joyce. Silakan bergabung Joyce. Silakan Ibu Joyce. Wah, jangan salah pencet lagi tuh. Ya? Oh, itu bisa. Oke, Oke, silakan. Sudah unmute. Silakan Bu Joyce atau Bapak. Suaranya belum terdengar. Suara belum ada Bu Joyce. Oh. Ya, silakan. Sepertinya salah tekan juga. Ya, Pak Bayu nih di chat saya hubungkan. Silakan Pak Bayu untuk bergabung Pak. Di unmute. Baik Pak. Ya, silakan Pak. Terima kasih atas kesempatan. Menanyakan tentang itu tadi untuk surat pernyataan kesanggupan pernyataan tanggung jawab mutlak sebagai penjamin itu
dibuat itu maksimalnya kapan ya? Apa sebelum dia ST atau sebelum selesai barangnya datang gitu Pak? Saya tahu ini ada surat semacam ini. Satu aja, Pak. Iya Pak. Oh iya, baik. Silakan Pak Muji. Tentang surat pernyataan kesanggupan atau SPTJM, kapan dibuatnya? Apakah sebelum di AST atau kapan? Surat pernyataan kesanggupan penyedia barang jasa. Ibaratnya ini, kita sewa ruko. Saya gambar saja. Sewa ruko. Ya, itu artinya belum ada serah terima barang sampai selesai. Itu baru kontrak aja. Jadi ketika berkontrak dan akan dibayar 100%, berarti ada itu Pak, surat pernyataan kesanggupan dari penyedia barang jasa untuk dibayar, barangnya diserahkan. Kalau prestasinya itu masih berjalan Pak, mungkin setahun atau ya kalau sewa ruko seperti itu, atau sewa alat tadi, atau sewa kendaraan 3 bulan. Ya, jadi SPKB ya dibuat di depan Pak, sebelum pembayaran. Kan mau dibayar 100% ini, seperti itu Pak. Oh iya Pak. Iya. Ya Pak, terima kasih jawabannya. Ya, oke. Ini Ada gimana lagi Bapak Ibu? Pak Suendra? Ini kan kita akan bicara APBN. Kalau di daerah gimana implementasinya? Aturan ini. Bisa nggak dibuat perkada atau apa ini untuk teman-teman daerah ini? Gimana? Ada pengalaman atau kalau di daerah Pak, tidak ada, baik di aturan Kemendagri itu tidak dijelaskan Pak. Cuman kalau di daerah mau membuat peraturan kepala daerah ya sah-sah saja. Cuman yang menjadi kendala ini apabila peraturan kepala daerah ini dibuat tidak mencontoh peraturan Menteri Keuangan. Nah, ini kan di peraturan Menteri Keuangan ini kan ada bentuk format jaminan. Nah, jika daerah membuat format lain, ini bisa apa? Bisa membuat bingung jaminan ini, yang notabene sebagian besar ini adalah BUMN kita. Jadi sebaiknya saran saya kalau peraturan kepala daerah dibuat, pedomanilah PMK 145 2017 itu. Cukup sekian, Pak. Ya, betul. Jadi kalau daerah membuat, kita tanya bank sama asuransi mau nggak ya? Sepaham nggak? Gitu. Ya, betul. Mungkin cara bersamanya di situ. Oke, banyak pertanyaan ini. Sudah ada nih. Sudah ada Pak Fajar Cilacap. Wah. Silakan Pak Fajar. Sudah selesai menanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi juga buat semuanya. Semoga kita semua diberikan kesehatan selalu. Amin, amin, amin. Iya, alhamdulillah saya hari ini masih WFH ini karena penerapan PSBB di Jawa Bali. Jadi belum bisa untuk menampilkan videonya karena kuotanya lagi mandan lemah letih lesu. Ampun siram-siram. Sampun Pak D, tadi pagi mulai jam 7 udah siram-siram sampai jam 9 baru selesai nih. Ini masih basah-basahan begitu. Oke, saya tertarik banget sama topiknya ini tadi Pak Muji. Kebetulan juga tadi terakhir Pak Muji bertanya apa di daerah itu bisa apa enggak. Mungkin ini saya bukan bertanya tapi hanya sekedar sharing saja. Kalau memang saya salah mungkin dikoreksi. Sebenarnya di dalam SAP atau standar akuntansi pemerintah itu sudah ada namanya beban atau pembiayaan dibayar di muka. Dan itu digunakan oleh masing-masing Pemda dalam hal penyusunan laporan keuangan daerah. Yang saya mau arahkan seperti ini. Beberapa hal yang dapat dilakukan pembiayaan dibayar di muka itu memang seperti yang tadi Pak Muji bilang, untuk kontrak sewa, terus asuransi, itu kan memang harus dibayarkan di muka dulu. Terus barulah kontraknya itu berjalan. Jadi
dibayarkannya malah tidak sampai harus nunggu, kayak asuransi itu tidak harus menunggu polisnya selesai, tapi saat polis itu terbit itu dapat dilakukan pembayaran full 100%. Nah, artinya apa? Kepala daerah bisa membuat peraturan yang mengacu ke situ mungkin gitu loh. Jadi tinggal bagaimana caranya dari masing-masing stakeholder yang berkompeten di dalam penyusunan ini itu nanti tinggal mencari referensi diantaranya dari PMK itu atau dari PP yang tentang SAP itu, sehingga mungkin nanti dapat dilaksanakan di APBD begitu kiranya Pak Muji dan Pak Hendra. Mungkin ini hanya sekedar ini aja sih, hanya sekedar sharing aja. Barangkali ada yang mau memberikan masukan lain yang lagi, saya juga sambil belajar juga gitu. Begitu mungkin kira-kira Pak Muji, Mas Hendra, Mas Muklis juga. Sementara cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fajar, masukan yang sangat berharga nih. Kita masuk ke penanya berikut. Pak Iksan. Oh, sudah ada Pak Iksan. Silakan Pak Iksan. Mohon maaf Pak moderator, Muklis, Pak Muji. Ini karena perbedaan Indonesia Timur ya. Tadi kita udah masuk jam istirahat. Pak, sebetulnya pertanyaan saya ajukan itu sudah saya sampaikan di chat. Saya kira sama problemnya dengan beberapa pertanyaan yang diajukan oleh audien yang lainnya tadi. Yang saya pertegas di sini adalah yang disampaikan oleh Pak Muji tadi secara garis besar merupakan merujuk kepada aturan yang berlaku di penata laksanaan APBN. Untuk di APBD kayaknya berbeda. Halo? Ya, lanjut Pak. Kedengar Pak? Iya, ya, kedengaran. Untuk APBD, kebijakan-kebijakan yang disampaikan oleh Pak Muji tadi boleh dikatakan tidak berlaku sama sekali. Contohnya, untuk pembayaran pekerjaan pelaksanaan PPJ yang dibayar oleh PPD itu sesuai dengan pasal 241 Permendagri 13 tersebut, SPP LS itu harus melampirkan berita acara kemajuan pekerjaan dan berita acara serah terima pekerjaan, sehingga artinya mutlak pekerjaan itu harus selesai atau barangnya diserah terimakan dulu. Kemudian juga terkait dengan jaminan pembayaran jaminan pembayaran. Saya lihat juga di PP 12 tahun 2019 pengganti dari PP 58 tahun 2006 itu sama sekali juga tidak mengatur tentang jaminan pembayaran tersebut. Sehingga dengan kondisi kebijakan keuangan di APBD seperti itu, makanya hampir sangat sulit bagi kita untuk melaksanakan pembayaran di muka karena berbenturan dengan aturan yang ada. Untuk itu juga mungkin implikasinya saya sudah pernah sampaikan kepada LKP juga sangat sulit bagi kita untuk mengimplementasikan aplikasi bela pengadaan di daerah karena ya sama prinsipnya bayar dulu baru barang dikirim. Jadi akan sulit kecuali kita mengakalinya dengan membayar dengan uang persediaan. Tapi tetap pada prinsipnya tetap salah karena itu adalah pengadaan barang dan jasa. Kalaupun dibuat diskresi, mungkin itu jalan keluarnya Pak. Tapi mungkin sangat rumit dan sangat sulit sekali dan kepala daerah mungkin akan berpikir dua kali untuk membuat diskresi tentang keuangan. Saya kira demikian Pak ya. Terima kasih Pak. Baik Pak Muji, ada ini mau ditambahkan Pak? Ya, terima kasih. Apakah APBD berlaku atau tidak? Untuk APBN sendiri kan baru Pak, baru mulai 2017. Ya, maka di APBD mungkin ya masih baru sekali kalau mau dilakukan di APBD. Contoh yang saya lakukan ya, jaminan atas pembayaran itu sudah 30 tahun lebih yang saya ketahui. Bagi teman-teman daerah itu juga hal yang baru 30 tahun yang lalu. Bisa dilakukan nggak jaminan atas pembayaran? Jaminan atas pembayaran bisa diperlakukan kalau memang bagian keuangan hanya melayani, tidak sampai 31 Desember. Mungkin dia melayani sampai 20 Desember. Setelah 20 Desember sampai tidak melayani lagi karena dia harus fokus pada penerimaan pajak dan sebagainya.
Maka di daerah membuat Pak aturan kepala daerah. Yang saya cermati ada Kota Depok, Kabupaten Semarang, Kota Surabaya, sama Kota Makassar bisa membantu peraturan kepala daerah. Jadi apa yang dilakukan pusat tadi juga bisa ditiru, bisa di daerah tadi dilakukan. Maka dia buat peraturan kepala daerah tadi. Ya. Jadi jaminan atas pembayaran itu diperlukan tidak. Banyak yang ingin mempunyai prosedur seperti itu. Kalau di daerah Anda, pembayaran masih bisa dilakukan Senin 30 Desember atau 31 Desember. Nggak perlu buat jaminan atas pembayaran. Karena tanggal 31 atau 30, Anda bisa nagih kok. Kalau bisa menagih, nggak perlu membuat mekanisme meniru pusat jaminan atas pembayaran. Tapi kalau DKI atau Kota Surabaya yang tagihannya banyak di akhir tahun, ya mungkin ratusan atau ribuan, ketika satu hari, ya itu kan menjadi masalah. Ketika jadi masalah, maka dibatasi. Ketika dibatasi, bisalah muncul namanya tadi jaminan atas pembayaran. Tetapi kalau kotanya Pak Muklis, itu kontrak-kontrak kan berakhir 30 November. Di bulan Desember nggak ada lagi kontrak. Yang perlu membuat jaminan atas pembayaran. Nggak perlulah buat aturan tadi, seperti itu Pak. Berikutnya Pak, bela pengadaan. Berapa daerah kan sudah bisa melakukan ini. Seperti Pemda DKI ya, namanya bukan bela pengadaan, apa namanya lupa kemarin, itu bisa. Jadi kita jangan bilang tidak bisa Pak, kita harus mencari solusinya lah. Sepanjang tidak korupsi, harusnya ada solusinya, solusi-solusi yang akuntabel. Ya teman-teman, mohon maaf teman-teman daerah sering bilang mimpi Pak, enggak mimpi ini bisa diwujudkan semuanya. Sepanjang kita nggak korupsi, kita bisa cari solusinya. Nah, banyak pihak belum paham, termasuk kita sendiri yang di pemerintahan belum paham, memang perjalanannya panjang. Tapi kalau semua pihak mendukung, cepat. Kalau DPRD juga mendukung, tambah cepat lagi. Jadi, menurut saya Pak ya, di daerah bisa. Ya, bukan mimpi dan sebagainya. Sepanjang tidak ada korupsi, pasti ada solusinya lah. Apalagi sekarang zaman aplikasi, nah, gitu ya. Lanjut. Baik, jelas Pak Iksan ya. Jadi prinsipnya kita jangan kaku ya. Lagi ke, ya siap. Ya, saya pikir itu kembali lagi ke Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi negara, tentang diskresi. Yang memang kadang-kadang gitu loh Pak, diskresi tentang keuangan itu tidak mudah untuk diambil keputusannya oleh kepala daerah. Perlu pertimbangan-pertimbangan. Secara demikian, terima kasih Pak Muji ya. Baik, makasih Pak Iksan. Kita masuk ke Ibu Joyce. Ibu Joyce sudah ada nih. Silakan Bu Joyce. Halo. Ya, halo. Ya. Ya. Suara saya cukup jelas Pak ya? Iya, jelas Bu. Ya. Pak Muji dan host semuanya, selamat siang. Saya mau bertanya, pada saat Pokmil atau Pokja melakukan review dokumen terhadap dokumen yang dimasukkan oleh PPK, pada saat diperiksa rancangan kontraknya, PPK itu menyatakan bahwa dapat diberikan uang muka. Kemudian oleh Pokmil diterjemahkan ke dalam dokumen pengadaan untuk klausulnya tentang uang muka itu adalah uang muka dapat diberikan dalam kurung diatur kemudian bersama dengan PPK. Kemudian pada saat pelaksanaan kontrak, PPK ini memberikan uang muka ini melihat dulu dalam artian perusahaan ini kalau misalnya bukan perusahaan dalam artian bukan perusahaan lokal yang domisilinya mungkin ada di luar, mungkin ada keraguan-raguan buat PPK untuk dapat tidak memberikan uang muka karena takut setelah uang muka cair terus orangnya kabur gitu. Apakah boleh Pak PPK tidak memberikan uang muka itu karena di dalam dokumen dan di dalam rancangan kontrak kan ada bahasa dapat, dapatkan diartikan dapat diberikan atau juga tidak dapat diberikan. Jadi kalau menurut kami sih wajar ketika PPK ini melihat dulu perusahaan yang akan diberikan ini apakah dapat
Apalagi kalau perusahaan-perusahaan baru yang mungkin belum pernah melakukan kontrak sebelumnya dengan PPK. Jadi mungkin masih ada keraguan di PPK untuk dapat memberikan uang muka. Apakah ketika perusahaan tersebut menuntut bisa atau tidak, Pak? Ketika PPK menolak untuk memberikan uang muka karena mungkin ada ketakutan bahwa ini perusahaan belum saya kenal betul dan posisinya tidak ada dalam satu daerah atau bukan perusahaan lokal gitu. Jadi masih ada keraguan-keraguan pada PPK untuk dapat memberikan uang muka. Terima kasih, Pak. Baik, Ibu Joyce. Ibu Joyce dari mana, Bu Joyce? Baik, langsung aja, Pak. Ya, halo. Dari mana, Bu? UKPBJ Kabupaten Berau. Oh, Berau ya. Silakan langsung aja, Pak Muji. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita di UKBBJ, ya, terhadap materi hari ini, antara lain kita bisa melakukan review terhadap uang muka, terhadap material onset, antara lain itu ya. Jadi uang muka tadi, ya kapan ini pengadanya? Kalau pengadanya semester sekarang, mungkin uang muka tidak begitu masalah ya. Ya boleh aja dikasih uang muka misalkan gitu. Tapi kalau pengadanya nanti, pelaksanaannya nanti konstruksinya di semester yang kedua, kita mungkin bisa memberi saran. Ini kalau bisa, nggak usah dikasih uang muka aja, supaya ikut penyedia-penyedia serius. Jadi yang kita lihat, Ibu, bukan penyedia yang kabur ya, penyedia yang serius. Ya, serius, bisa menyelesaikan kontrak. Kalau penyedia yang kabur, kan ada jaminan. Nggak masalah itu dia kabur, cairkan aja jaminannya. Ya, dicairkan jaminan. Jadi, kita menilai penyedia itu bukan kabur atau tidak kaburnya, dia serius atau tidak serius. Jadi itu harus sudah tertulis dalam kontraknya. Jadi kalau PPK mau menetapkan tidak memberi uang muka walaupun semester pertama sekarang bisa, alasannya ya ini supaya saya ingin yang penyedia serius lah, ya maka bisa dituliskan tidak memberi uang muka. Ketika tidak memberi uang muka, ya berarti nanti yang nawar adalah penyedia-penyedia yang serius atau yang kuat modalnya. Ketika sudah berkontrak, ketika tidak memberi uang muka, ya dia tidak bisa minta uang muka. Kalau dikasih uang muka itu, ya salah lah PPK-nya. Kemarin tendernya nggak memberi uang muka, ternyata setelah berkontrak memberi uang muka. Loh kok salah, Pak? Ya salah. Penyedia lain bisa protes, Pak, kalau saya dikasih uang muka, ini penyedia yang tidak ikut, saya bisa ikut, Pak, kemudian kalau ada uang muka. Atau penyedia yang ikut, Pak, ternyata dikasih uang muka. Iya. Kalau gitu saya bisa nawar murah. Nah, itu kalau tidak jelas pemberian uang muka itu mempengaruhi persaingannya. Jadi tidak boleh ketika di kontraknya tidak memberi uang muka, kita memberi uang muka. Ya. Berikutnya bagi Pokja juga bisa menilai. Ini ada material yang dimoskan nggak? Material onset. Oh iya ada. Oh ini harus ditulis. Berapa persen pembayarannya? Apakah 50% kalau barang datang di lokasi? Apakah 60%? Ya, saya akan memberikan 80%. Oh, 80% bisa nggak? Jangan batasnya cuma 70% saja. Nah, ini Pokja mengingatkan di sana pengetahuan mengenai material on-site ya. Bisa nggak pasir menjadi material on-set? Ya, percaya nggak? Nggak tahu lah, alih-alih konstruksi ya. Pasir bisa hanyut, kena banjir, kena hujan, dan sebagainya. Itu ya, antara lain itu Bu ya. Jadi kalau memang di draft kontraknya tidak memberi uang muka dan itu sudah ditenderkan, ternyata berkontrak memang tidak beri uang muka, maka tidak bisa diberikan uang muka. Berikutnya, ketakutan kita bukan ketakutan penyedia yang kabur. Penyedia itu serius tidak. Kalau kabur, gampang aja kan ada jaminan uang muka dari bank atau asuransi tadi. Ya dicairkan saja itu. Itu Bu Joyce ya. Oke. Baik, jelas Bu Joyce ya. Halo. Ya. Jadi yang saya tanyakan, ya kalau memang sudah di dalam dokumen, di dalam rancangan kontrak ataupun di dokumen pengadaan itu sudah jelas tidak ada, otomatis PPK memang tidak akan memberikan uang muka. Cuma yang jadi pertanyaan saya, terkadang ada yang masih menggunakan kata dapat, gitu loh, uang muka dapat diberikan. Itu yang kadang karena bukannya ini kejadian terjadi. Jadi ada saat ada satu
perusahaan dari luar waktu itu sudah kan namanya uang muka tuh Pak biasanya dicairkan di depan sebelum proyek berjalan. Ibaratnya sebagai modal untuk si perusahaan menjalankan pekerjaannya. Itu kadang kan diambil di depan ya. Nah, pada saat sudah dicairkan, dibawa kabur uangnya gitu. Pelaksanaan proyeknya tidak dilaksanakan. Nah, kalau untuk paket-paket kecil kan tidak mempersyaratkan jaminan pelaksanaan. Ya, makanya tadi Bu, kalau orang minta uang muka, ya dinilai untuk tujuan-tujuan apa gitu ya. Bukan yang selama ini memang nilainya 1 miliar atau nilainya 180 juta lah, 180 juta dikasih lah uang muka 20%, berapa? 36 juta. Sudah dikasih 36 juta, kabur. Ya dinilai dulu lah, dinilai dulu. Itu untuk apa itu 36 juta itu? Tidak langsung harus dikasih. Tidak langsung harus dikasih untuk tujuan-tujuan yang wajar ini ya. Dalam waktu nggak sampai sebulan ini apa yang akan diadakan atau apa yang akan dibeli. Ya ketika dikabur ya menjadi pidana lah bagi siapa penyedia yang bersangkutan. Gitu Bu. Itu yang harus ditempatkan ya proporsinya masalahnya. Oke, lanjut. Baik. Kita masuk ke penanya terakhir ini sepertinya Pak Muji, karena waktu tinggal 6 menit lagi. PT Yogyakarta, silakan. Sebentar, Bapak atau Ibu nih? Pak Indra tadi. Kalau cuma pengadaan langsung 36 juta, ya harus ada jaminan dari bank. Ya, gitu ya. Oke, lanjut. Silakan, Pak. PT Yogyakarta. Baik, terima kasih Bapak. Saya ibu-ibu Pak. Maaf Bu, karena di sini tertulis PT Yogyakarta nggak tahu nih. Iya, baik. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak narasumber dan para peserta webinar pada hari ini. Perkenalkan saya Lutfi Ningrum dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Langsung saja Bapak, saya mau menanyakan pada tahun ini kami ada pengadaan tender cepat, yaitu pengadaan sewa mesin fotokopi. Mungkin sebelumnya sudah sedikit dibahas di grup waktu itu. Sewa mesin fotokopi selama 1 tahun, pengadaan jasa lainnya. Nah, ini rencananya akan dibayarkan sekaligus di awal sebelum masa kontrak habis. Yang saya tanyakan di sini, jaminan pembayarannya ini apakah cukup menggunakan SPK PBJ atau menggunakan jaminan pembayaran garansi bank atau asuransi dengan nilai pengadaan atau HPS ini sekitar 520 juta. Dan yang kedua, apakah perlu menggunakan jaminan pelaksanaan? Dan yang ketiga, Bapak, kami mau menanyakan pengadaan yang tahun lalu. Pengadaan tahun lalu itu kami juga ada pengadaan sewa mesin fotokopi, di mana di sistem SPSE upload PPK mengupload draft kontrak itu cara pembayarannya per bulan. Tapi ternyata dalam pelaksanaannya pembayarannya itu sekaligus. Itu konsekuensinya apa ya Pak? Baik, mungkin itu dulu Bapak. Terima kasih. Baik, langsung aja Pak Muji. Ya, ini dari Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tinggi. Bukan perseroan terbatas. Di lingkungan Mahkamah Agung, ini kan banyak sekarang pengadaan mesin fotokopi. Jaminannya apa ini? Apakah jaminan dari bank, asuransi, atau SPKBJ? Jadi kalau mencermati tadi, PMK tadi, kalau tekstualnya sebenarnya SPKBJ, surat pernyataan kesanggupan dari penyedia barang jasa. Ini kan penggunaan sewa alat ya. Ya cuman ini apakah prakteknya biasa seperti itu? Ya. Apakah setahun atau 2 tahun? Kalau di DKI ini 2 tahun ini kalau nggak salah. Kalau setahun aja nggak sanggup diberi mesin-mesin yang baru katanya. Kalau 2 tahun akan dikasih mesin-mesin yang baru. Jaminannya kalau ngikuti tekstualnya tadi Bu ya SPKBJ. Perlu nggak jaminan pelaksanaan? Ya kalau transaksinya ini nilainya di atas 200 juta, ya ada jaminan pelaksanaan. Berikutnya pembayarannya per bulan. Dan kenyataannya akan dibayar sekaligus. Ya. Sekaligus di mana ini? Sekaligus di depan nih ternyata ini. Sekaligus di depan. Ya.
ini ditenderkan nggak? Ditenderkan ya bagus, orang akan bersaing. Ya, tetapi kalau kita membuat di kontraknya adalah per bulan, ternyata berubah dalam pelaksanaan menjadi sekaligus di depan, ya ini jadi masalah, nggak boleh. Tapi kalau tendernya kemudian sudah bilang, sudah menyatakan bahwa ini penyampaian per bulan, ya per bulan. Ketika ini dibayar sekaligus, ini menjadi nggak fair atas tendernya. Istilahnya bagi yang lain bisa protes. Loh, ternyata dibayar sekaligus di depan. Kalau sekaligus di depan, saya mau ikut. Yang ikut bisa protes. Pak, ternyata sekaligus di depan ya. Saya bisa nawar lebih murah lagi. Nah, gitu. Ya, kalimat sekaligus ini itu sudah dalam dokumen tendernya enggak? Ketika tidak dalam dokumen tendernya ini bisa jadi masalah. Ya, gitu. Ya. Jangan dilakukan menurut saya. Pertanyaan yang ketiga tuh, Bu. Di dokumen tendernya per bulan atau sekaligus? Silakan diambil. Unmute dulu, Bu. Iya, Bapak. Jadi untuk pengadaan yang tahun lalu itu kebetulan draft kontrak yang di SPSE yang ditenderkan itu tercantumnya per bulan. Tapi pelaksanaannya dibayarkan sekaligus di awal. Memang sampai hari ini tidak ada yang komplain dari penyedia yang lain gitu. Apakah ada konsekuensi lain dari untuk PPK ini, Pak? Mungkin untuk kedepannya PPK akan berhati-hati. Cuma kemarin mungkin kelalaian PPK mungkin, Pak. Kalau di tendernya ditulis secara bulanan, prakteknya dibayar sekaligus, ya salah itu. Itu ya, Pak ya. Ya. Tapi kalau mau sekaligus, ditulis saja dalam dokumen tendernya. Pembayaran ini adalah sekaligus di depan. Nah, gitu boleh. Gitu. Ya, baik Pak. Terkait tadi jaminan pembayaran cukup SPK PBJ, kebetulan saya masih awam sekali dengan SPK PBJ ini, Pak. Formatnya seperti apa? Apakah di dalam SPK PBJ ini ada penyebutan nominal? Kalau di garansi bank kan ada, nggih, Bapak. Kalau mamanya PPK menentukan garansi bank aja, Bapak, apakah menyalahi aturan? Untuk saya sebagai PPK-nya, saya akan milih jaminan bank, Bu. Oh. Ya. Saya akan memahami hal ini secara kontekstual. Kalau tekstualnya betul SPKBJ. Ya. Kalau saya pakai sendiri, saya akan memilih jaminan bank. Atau, baik. Ya. Berarti dalam pekerjaan tender ini kami bisa ini ya Pak ya menggunakan jaminan pembayaran garansi bank ditambah dengan jaminan pelaksanaan ya Bapak. Iya. Begitu. Oh ya. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Baik. Sepertinya ini sudah penanya terakhir Pak Muji. Apa mau langsung dilanjut dengan closing statement Bapak? Oh ya, masih Pak Sundra. Akhirnya sampai pada waktunya juga ya. Bapak Ibu yang hormati, ya. Ternyata dalam pengadaan kita nggak cukup memahami pengadaan saja ya. Kita harus juga memahami aspek keuangan. Dengan aspek keuangan menjadi pengadaan kita menarik, menjadi pengadaan kita bisa terselenggara dengan baik. Ya, tadi saya katakan di awal, nggak cukup di situ juga. Ternyata kita juga harus memahami juga aspek perpajakannya. Ya, supaya kita bisa melaksanakan dengan baik, supaya kita bisa melaksanakan optimal. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, ya, banyak yang belum saya pahami. Ya. Kita perlu belajar banyak dari waktu ke waktu. Hari ini pun saya tidak membuat YouTube. Kenapa? Peraturan muncul sangat banyak. Yang saya katakan ternyata ada relaksasi dan sebagainya. Artinya apa? Kita harus tetap belajar. Ternyata banyak kemudahan-kemudahan kalau kita memahami yang kita pelajari. Demikian Pak Sindra. Wassalamualaikum. Baik. Baik. Kita tiba di penghujung acara ini. Akhir kata, saya selaku moderator sekaligus mewakili pihak penyelenggara Muji Santosa Training and Consulting mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu yang sempat meluangkan waktu di jam kerja ini. Apabila dalam pelaksanaan acara ini terdapat kekeliruan ataupun penyajian saya yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini